Oke, di video sebelumnya saya sudah review proyektor XGODI X2 ini. Buat yang belum nonton, sebaiknya nonton dulu video reviewnya. Nah, di video kali ini saya pengen nyobain main emulator konsol game retro di proyektor ini. Kira-kira emulator apa aja yang bisa jalan di proyektor ini? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Proyektor XGODI X2 ini menggunakan OS Android, jadi kita bisa install aneka macam emulator konsol game retro di dalamnya. Untuk speknya, proyektor ini ditenagai chipset Rockchip RK3566, di mana CPU-nya ini quad-core Cortex A55 dengan GPU Mali G52 MP2, RAM 1,5 GB, dan internal memori 4 GB. Dengan spek kayak gini, kira-kira emulator apa aja yang bisa dimainkan? Nah, kebetulan saya sudah install aneka macam emulator mulai dari konsol 8-bit, 16-bit, 32-bit, hingga 64-bit. Semua emulator ini saya install secara sideload alias dari luar Google Play Store. Hanya ada satu emulator yang saya install dari Google Play Store, yaitu PPSSPP. Untuk gamenya saya kopikan ke internal memori proyektornya karena hampir semua emulator yang saya gunakan tidak bisa membaca game dari flash disk. Hanya emulator PPSSPP yang bisa membaca game langsung dari flash disk. Kemudian untuk stick atau gamepadnya saya gunakan stick PS4 yang KW, dicolok kabel ke proyektornya. Kenapa nggak pakai Bluetooth aja? Tujuannya untuk meminimalisir input lag. Oke, langsung aja kita tes emulator yang pertama, yaitu PSP menggunakan PPSSPP. Saya tes dengan game God of War Chain of Olympus, hasilnya cuma dapat belasan FPS. Gamenya terasa patah-patah dan audionya stuttering parah. Kemudian kalau diubah settingannya, gamenya jadi lebih playable, tapi frame rate-nya tetap di bawah 20 fps. Saya coba tes dengan game yang lainnya, hasilnya sama aja. Contohnya di game GTA Vice City Stories, frame rate-nya rendah dan audionya stuttering. Jadi proyektor ini memang nggak kuat untuk menjalankan game PSP. Kita lanjut ke konsol PS1. Di sini saya gunakan emulator EPSXE. Saya tes dengan game Pepsi Man, gamenya lancar jaya, nggak ada masalah. Kemudian saya juga tes dengan game Crash Bandicoot, hasilnya juga lancar jaya, nggak ada masalah. Jadi proyektor ini bisa digunakan untuk main game PS1. Kita lanjut ke konsol selanjutnya, yaitu Nintendo 64. Di sini saya gunakan emulator Mupen 64 FZ Plus. Gamenya Mario Kart 64, di mana game ini bisa dijalankan dengan sangat lancar. Jadi untuk emulator Nintendo 64 nggak ada masalah di proyektor ini. Kita lanjut ke Game Boy Advance. Di sini saya gunakan emulator namanya GBA.emu. Untuk gamenya saya tes dengan Metroid Zero Mission. Dan gamenya bisa dijalankan dengan sangat lancar. Saya tes dengan game yang lainnya juga hasilnya sama. Jadi untuk Game Boy Advance aman untuk dimainkan di proyektor ini. Kita lanjut ke Game Boy dan Game Boy Color. Di sini saya gunakan emulator namanya gbc.emu. Emulator ini bisa menjalankan Game Boy dan Game Boy Color. Untuk gamenya di sini saya tes dengan game Shantae. Gamenya bisa dijalankan dengan lancar.
Untuk Game Boy saya tes dengan Super Mario Land, gamenya bisa dijalankan dengan baik. Kita lanjut ke konsol 8-bit yaitu NES atau Nintendo Entertainment System. Di sini saya gunakan emulator namanya NES.emu. Untuk gamenya saya tes dengan Mario Bros, hasilnya lancar jaya, nggak ada masalah. Kita lanjut ke SNES atau Super Nintendo. Di sini saya gunakan emulator SNES 9X. Untuk gamenya saya tes dengan game Aladdin. Gamenya lancar jaya, nggak ada masalah. Kemudian saya tes dengan game Ninja Warrior, hasilnya juga sama. Gamenya lancar jaya, nggak ada masalah. Lanjut ke Sega Genesis atau Mega Drive kalau di Indonesia. Di sini saya gunakan emulator md.emu. Kemudian gamenya saya tes dengan Sonic the Hedgehog. Gamenya lancar jaya, nggak ada masalah. Kemudian saya juga sempat tes game Street of Rage 2, hasilnya juga sama, gamenya berjalan dengan sangat lancar. Oke, jadi kesimpulannya proyektor XGODI X2 ini bisa menjalankan emulator konsol game retro 8-bit dan 16-bit tanpa masalah. Tapi untuk konsol yang lebih modern, contohnya PSP, sayangnya belum bisa dimainkan di proyektor ini. Buat teman-teman yang berminat untuk membeli proyektor ini, bisa cek link pembeliannya di video atau di deskripsi. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.